Halo guys, balik lagi sama aku Puput dan saya Wicak Tebo. Oke, welcome back to Rumpot. Agak sepi ya malam ini. Tidak ada penonton bayaran kali ini. Penonton bayarannya lagi modar. Lu lagi oke banget lu hari ini. Iya. Pengen party lu pasti. Kan lagi, ntar malam jalan jam 12. Waduh. Ayo ajub wah. Dia pasti di Zoom nih, mau di Zoom nih. Aduh, tapi tadi gua kesini ya. Kan lu tau gak sih? Kan lu tahu ya, daerah rumah gua kan. Di Sawangan, Depok, tempat jin buang anak kan. Iya, katanya. Iya. Terus kan gua kesini nih di Jakarta yang penuh dengan kemewahan dan kemegahan ini. Asik. Kan. Biasa naik motor kan, tadi macet-macetan tuh. Aduh, di jalan, ya bengong aja tuh gue mikir kan. Terus di tengah-tengah lagi melamunnya gua nih, sambil memandangin jalan gitu, sambil memandangin motor yang klaksonnya kanan kiri gitu kan. Klaksonnya kanan kiri, lu tau gak sih mobil-mobil, motor-motor yang rem sama klakson tuh kalau bareng tuh. Tau gak sih? Itu. Rem sama klakson itu satu. Gitu ya. Jadi kalau rem, mati. Ya gitu. Nah, di tengah-tengah perjalanan gua, tuh gue mikir ya, kan dunia kita tuh bersinggungan ya sama mereka ya. Jadi, apapun hal yang kita lakukan di sini tuh, mereka tuh juga sebenarnya nih, mereka ini itu juga melakukan hal yang sama. Emang? Nah, maksudnya gue berpikir tuh, ini mereka ngerasain hal yang sama nggak ya kayak gue? Kayak mereka ngerasain macet-macetan juga, terus kalau capek berhenti di pinggir jalan istirahat. Sambil gitu. ngopi. Sambil ngopi, istirahat gitu, mencet-mencet klakson juga. ya kan ada kemungkinan begitu, karena Bisa. kan dunia kita dan dunia mereka itu tuh kurang lebih hampir sama lah. Gitu. Hampir sama. Tapi pernah mikir nggak sih kalau misalkan teknologinya mereka tuh lebih canggih? Iya. Kali aja mobilnya punya sayap. Iya bener. Kan? Oh jangan-jangan ini masing-masing orang tuh Iron Man. Ya kalau di sini kan di film, jadi masing-masing orang di ini nih. Power Ranger. Mereka tuh. Iya. Jadi ada yang jadi Iron Man, ada Power Ranger. Karena teknologi mereka tuh di luar di luar peradaban kita. Benar. Lebih canggih lah hitungannya. Lebih canggih, lebih mewah, lebih modern. Karena mungkin kan ya kalau misalkan dibilang sejarah kan mereka lebih dulu ya. Iya, benar. Iya kan, mereka lebih dulu dan anak peranakannya tuh udah banyak banget kan. Iya. Banyak. Terus ya kita masih bangun pakai batu, mereka udah pakai inian kan, udah pakai cor-coran gitu. Iya, mesin apa tuh namanya tuh yang gede banget. Apa? Mesin yang bisa ngangkat gitu. Lu mau kemana nih arahnya nih? Lu mau kemana nih? Hah? Lu mau kemana nih? Mesin gede. Parah mulu. Arahnya mana mesin gede buat itu yang angkat batu gitu-gitu loh. Traktor? Iya, traktor. Enggak traktor. Enggak ada traktor begitu. Oke, lanjut aja ya. Ya udahlah. Oke, kalau misalkan mau tanya juga nih, aku ya. Apa tuh? Lo suka jalan-jalan ke kota-kota yang ada di Indonesia? Banyak lah, karena kan gue tuh anaknya penjelajah banget. Mantap. Gue explorer banget. Mantap. Anak senja gak? Nggak sampai senja. Pokoknya gue, ya sebenarnya cuma lari dari kenyataan aja. Capek ya? Iya. Banyak masalah ya? Iya, sampai akhirnya tuh. Ya mau gimana, saya harus mengaku itu gitu kan. Apalagi kalau misalkan di rumah yang si ini lagi ribut, pusing. Kadang badan gue mah di kamar, di ruang kerja. Tapi otak gue ada di Jogja, ada di Bali gitu. Ya. Agak sukma lah gue. Bisa keluar gitu ya. Iya, benar. Tapi percaya gak, di Indonesia ini ternyata punya kota-kota gaib. Yang tahu apa coba? Hah? Kota-kota gaib yang tahu. Oh, sekarang sih yang lagi viral tuh. Apa? Ada yang lagi viral sekarang tuh di TikTok, di YouTube, iya, tahu di yang Instagram. Sempet cewek update tuh. Iya, bener, kota pelajar. Bukan dong. Sarjana. Saranjana. Oh iya. Oke, next. Langsung aja dah. Gak usah banyak ngomong lagi lah. Kita mau kasih informasi tentang kota-kota gaib yang ada di Indonesia terutama ya. Iya. Ada juga sih di luar, cuma kita di Indonesia aja gitu. Cinta Indonesia dulu dah. Ya, sebenarnya ya nggak ada duit buat keluar. Oke, yang pertama itu ada kota Wentira. Wentira.
Nah, kota Wentira ini ternyata berlokasi di kota Palu, Oh iya, Sulawesi. Sulawesi. Sulawesi mana? Sulawesi Utara. Salah. Sulawesi Tengah. Iya Ngintip benar. ya? Salah. Oke. Oke, lanjut. Jangan lempar ke gua dong. Iya, benar, Ntar Bang. gue yang kena. Iya, benar. Nah, sebenarnya kota Wentira ini diambil dari kata ngata Wentira, Ngata Wentira. yang artinya tidak kasat mata Oh. atau tidak terlihat. Ah iya, transparan. Transparan. Enggak transparan juga ya. Enggak, ya pokoknya yang bisa ngelihat kota Wentira itu cuman orang-orang yang IndiHome, Oh, indie bag. Go back. Indi Baren. Nah, ternyata di bagian depan kota Wentira ini tuh ada tugu nih warna kuning. Ada di sebelah sini, Ah iya. tugu warna Ada kuning. sebelah sini. Dan Ya, katanya saya pegang teguhnya. nggak bisa. Enggak bisa. Nah, katanya tugunya ini tuh dilambangkan sebagai gerbang untuk masuk ke kerajaan atau kota gaib Wentira itu. Oh, iya. Nah, Kayak inilah ya, apa gerbang sekolahan. iya, gitu. dari gerbang manusia ke gerbang mereka lah. Pembatas. Pembatas. Iya. Kayak gitu, guys. Oke, lanjut. Nah, selain itu Kampung Wentira ini nih juga dijuluki sebagai, biasa aja dong, lo nggak usah balik, kerajaan gaibnya para jin yang ada di Indonesia. Terbesar. Oh. Ngalah-ngalahin kerajaan atau kota-kota gaib yang ada di Indonesia. Berarti terbesar lah ya. Berarti Terbesar. Oh iya. Ibaratnya kalau zaman dulu tuh kalau manusianya Majapahit lah ya. Nah iya benar, Majapahit. Dan ternyata di kota gaib ini dia punya rajanya nih. Ada. Rajanya itu dari jin. Iya dong. Iya dong, pasti. Nggak mungkin. Ini tapi jin Islam. Nah, ternyata si rajanya ini nih, dia punya 7 pegangan lah, 7 panglima. Oh. Panglima besar. Dan kalau dikumpulin itu tuh bisa menuhin laut Indonesia. Menuhin laut Indonesia tuh kalau 7 panglimanya itu ngumpulin antek-anteknya lah istilahnya. Oh, berarti emang intinya berarti melebihi populasi manusia yang ada di Indonesia. Iya, saking Oh, gedenya. iya. Lautan Indonesia kan segimana tuh? Nggak usah suruh ngitung, nggak usah suruh apal-apalin, bisa nggak? Iya, maaf ya. Nggak ada di apalan ya. Iya. Nah, kalau misalkan Mas Tewo ini punya kemampuan IndiHome tuh, yang dari awal tuh tadi aku bilang. Ini back. Iya. Terusin dong tadi, diulang lagi. Iya, ini Baren. Semuanya. Mas Tewo tuh bisa ngeliat kota yang bener-bener maju, bener-bener modern, bener-bener melebihin kota yang ada di Indonesia. Ya anggaplah contoh kayak kota paling megah di Indonesia tuh apa? Di kota apa nih? Kan Jakarta. Jakarta lah. Jakarta lah ya. Mana Berarti lagi? udah lebih dari Jakarta ya? Udah lebih-lebih. MRT gitu, lewat lah ya. Oh, lewat lah. Udah di Dia sana. mah udah terbang. Iya, yang ngambang kayak Jepang gitu loh. Emang Jepang ada? Ada keretanya yang kalau udah kecepatan berapa terus Oh, rodanya nggak kelihatan. ngelipet. Rodanya ngelipet. Oh, rodanya ngelipet. Lah keren juga ya. Lalu gimana? Saya nggak pernah ke Oh Jepang. iya. Ntar cobain dah ke Jepang Iya. kali-kali. Nah, tapi nih, kalau Mas Tebo ini bukan andak Indigo, sekarang sebutnya Indigo jangan IndiHome ya. Iya, oke. Brand. Karena itu brand. Mas Tebo tuh cuman bisa ngelihat hutan perkebunan kopi biasa aja udah. Iya. Nah, katanya nih, menurut masyarakat asli tempat tersebut, penduduk kota Wentira itu sangat-sangat makmur lah hidupnya. Nggak ada yang miskin. Oh, bener-bener rata aja udah semuanya. Kaya semua. Oh, iya. Aku mau menyebut lagi, nggak usah deh. Jangan nyebut. Jangan. Pokoknya nggak ada kemiskinan lah. Iya. Wah, ada tuh yang namanya nggak ada. Udah pokoknya di situ nggak ada. Makmur semuanya di situ. Enak ya? Mau tinggal di sana? Ya, kayaknya aja deh di sini. Kan enak jadi orang kaya di sana. Ya enggak, maksud gua
gue harus bekerja apa di sana gitu. Ntar Kan kali- tetap harus bekerja kan. Emang misalnya tetap supaya ada kayak kerjanya gitu. juga di sono. Ada kan kerjanya, cuma gajinya mungkin lebih tinggi aja. Bisa jadi, gitu. mungkin bayarannya nggak pakai uang, Oh iya bener. pakai emas. Karena kota Wentira itu punya harta karun. Terus istananya terbuat dari emas. Nah ternyata ada beberapa aturan nih yang harus dipatuhi sama pengunjung yang bisa masuk nih ke kota Wentira itu. Yang pertama, nggak boleh pakai baju kuning. Oh iya. Karena warna kuning itu adalah warna ciri khasnya orang Wentira. Emang begitu sih ya. Iya. Kalau mereka mengidentitaskan dirinya mereka tuh kadang nggak mau disama-samain. Gitu. Iya begitu. Nah terus nggak boleh ngomong sembarangan. Sama aja iya. lah ke kemana-mana pasti nggak boleh ngomong sembarangan. Ya iyalah, bilang gitu. Iya. Coba kalau misalnya Dasar lu. di mulutnya dikasih ini. Iya dikasih. Berarti bisa begitu ya? Bisa. Ya capek data editor ya. Nah, yang terakhir ini dilarang mengambil apapun yang ada di kota Wentira termasuk emas. Oh, berarti dinikmati di kota itu ya? Nah, percuma juga dong tadi kalau tadi lu nyuruh gua suruh. Ya makanya berarti kan tinggal di sono. Kalau udah tinggal di sono, tetap di sono, nggak bisa balik lagi ke sini. Nah, itu dia. Karena kan dunia yang kita tempati ini kan itu penuh dengan kenikmatan. Duniawi. Surga duniawi. Uang. Aduh, tiap episode begitu mulu gua. Oke, lanjut ya. Nah, katanya nih, kalau ada manusia yang datang ke situ terus ngambil emas, dia tuh bakal kehilangan nyawanya. Ditukar nyawa lah. Kayak gitu. Oh, mirip-mirip ini ya? Kayak pesugihan gitu kali ya? Ya enggak dong, kan dia kan datang ke sana juga nggak sengaja. Oh, berarti ke sana itu dengan tanpa disengaja Iya, gitu? Oh, tanpa oke. disengaja. Tapi gimana kita tahu kalau itu tuh ternyata Wentira gitu? Ya itu karena Peradabannya tidak biasa lah ya? peradabannya nggak biasa. Sama satu lagi, bukan manusia sih, orang-orang yang di sana itu, kalau kita lihat tuh kayak manusia biasa, tapi nggak punya ininya nih, gini. Nggak usah dipraktekin, gue tampol. Aduh, jangan dong, ntar gue dibully feminis. Di sana ada feminis juga ya? Aktivis feminis gitu. Ada kali ya? Ada. Lebih keren lagi. Lanjut. Nah, ternyata ada nih, Mas, cerita dari bisa dibilang orang Jakarta lah. Iya. Yang pernah punya pengalaman sama orang-orang kota Wentira. Orang Jakarta? Iya. Wow. Jadi nih ceritanya, ada orang nih datang ke dealer mobil yang ada di Jakarta lah. Dia mesen beberapa mobil dan dia bayar cash. Terus kasih tuh kartu nama. Di situ ada alamatnya kan. Dikasih buat nganterin mobilnya kan. Diminta tolong anterin mobilnya ya ke alamat yang ada di kartu nama. Gitu. Oke, Mas, nanti saya anterin lah gitu kata di apa sih hitungannya kalau misalkan yang marketing ya. Udah habis itu suruhlah nih kurir buat nganter mobil itu ke kota tujuan. Nah, pas udah sampai kota tujuan, nyampe dah tuh, ternyata dia nyampe ke kota Wentira. Oh, nyampe masuk ke dalam? Masuk ke dalam, yang dia lihat tuh kotanya megah, kok beda banget kayak yang ada di Indonesia kayak gitu. Ini kayak bukan di Indonesia. Iya, berarti dia tanpa sengaja dia masuk ke dalam situ. Udah masuk, anterin dong tuh mobilnya, pulang dong. Jalan beberapa menit, nggak lama dia sadar, ternyata dia keluar dari hutan perkebunan kopi itu. Cuman selang berapa menit aja. Berarti kota itu hilang. Hilang aja pas dilihat ke belakang, kagak ada api-api. Oh, berarti ya belinya di kita juga kali? Belinya di kita. Di sana nggak ada produsen mobil? Kurang kali mah di sono mah. Oh iya. Tapi di sono dia belinya mobil-mobil yang mahal di sini. Oh iya, yang nggak ada beli. Gue mau nyebut. Nggak ada beli mobil yang udah tahun lama, nggak ada. Nggak ada ya. Nggak ada mobil bekas, nggak ada mobil baru semua. Oh iya, mobil-mobil ini kan LCGC nggak ada ya? Nggak ada. Pokoknya harga satu mobilnya 1 M lah.
Minimal tuh ya. Minimal. Oh, itu juga dipakai dibuat supir kali ini. Bisa jadi. Di sana ada supir lah. Masih ada ngantar nasi supir. uduk kali mah. Hah? Buat ngantar anak nasi uduk. Buat Buat apa? lu marah kemana nih? Lu marah Nah, kemana udah nih? lanjut ya. Kenapa ada nasi uduk nih? Laper. Tiba-tiba nasi uduk. Lanjut deh nih. Hah? Lanjut. Apa yang kedua? Ada kota api. Oh, dari Sulawesi kan tadi, Iya. Sulawesi Tengah. Kita beralih ke Pulau Kalimantan. Mantap. Meskipun Pulau Kalimantan, cuma namanya ini, nama ada di Pulau Sumatera. Padang 12. Nggak ada Salerebundo di depannya. Nggak ada. Nggak ada Salerobundo, Padang 12. Nggak ada. Iya. Padang. Lalu nasi uduk, gue boleh dong. Oke, boleh. Iya. Ada namanya Padang 12. Kenapa dinamakan Padang 12? Kenapa? Karena bagi orang Ketapang dan Kalimantan Barat nih pada umumnya itu tuh jadi dia kan berada di antara Kecamatan Kendawang sama Pasuruan. Nanti coba cari di peta ya sini ya. Taruh di peta di sini. Di situ itu terpapar, terhempar. Oh Ya pokoknya itu iya. ya. Itu sekitar 12 km itu berupa padang rumput. Makanya disebutnya Padang 12. Iya, Padang 12. Jadi ya disambung-sambungin aja kan. Jadi ada 12 km padang rumput, terus oh iya Padang 12. Orang-orang kita begitu aja udah. Iya, simpel aja ya. Nyari gampang gitu lah pokoknya. Iya, benar. Dan ya, itu juga bukan cuma ilalang, tapi ada pohon-pohon pinus. Tahu pinus kan? Tahu. Nah, iya pohon-pohon pinus, terus juga dan dikelilingi hutan. Gitu. Nah, ini kalau orang yang bisa ngelihat nih, orang ngelihat ke Padang 12, itu tuh orang bisa ngelihat apa ya? Orang yang berhati suci, bersih. Nah, ada syaratnya nih. Kalau kita mau melihat Padang 12. Gimana? Jadi yang pertama harus suci, bersih, terus tidak ada niatan apapun yang paling utama. Jadi tidak ada niatan untuk kayak memanfaatkan untuk keuntungan pribadi. Gitu. Oke. Kayak misalkan kan Padang 12 ini sebenarnya hampir sama dengan Wentira gitu. Jadi dia ini dihuni oleh mayoritas jin muslim di Padang 12 ini. Dan kotanya itu juga termasuk megah juga gitu. Sama ya? Sama sebenarnya kayak Wentira gitu kan, dan mungkin kota-kota gaib lainnya gitu. Nah, jadi untuk mau masuk ke sana atau paling tidak melihat kota itu paling syarat paling utamanya adalah kita tidak ada boleh niat sesuatu gitu. Apalagi untuk kepentingan pribadi kayak gitu. Kayak misalkan tadi kan di Wentira ngambilin emas. Nah, ini juga sama. Ntar mau ke Padang 12 mau nyari inian kan harta karun, harta cewek gitu. Nah, ini kita harus terhindar dari hal-hal itu yang bisa melihat atau paling tidak berinteraksi masuklah atau ke kota itu dengan syarat-syarat tersebut. Tapi kalau dia bersikap sebaliknya, kayak dia punya niat jahat, terus juga hatinya buruk, sombong, takabur gitu, atau nantang-nantang kan ada kita juga ya, orang-orang kita yang suka sosok takabur gitu. Songong lah, tengil. Itu biasanya dikasih hal-hal yang malah dikasih itu hal-hal menyeramkan gitu loh. Pemandangan-pemandangan yang tidak diinginkan gitu loh. Jadi bukan cuma padang rumput atau bukan cuma hutan juga. Ada mungkin mungkin penampakan-penampakan yang tidak diinginkan kayak gitu. Karena mungkin masyarakatnya si Padang 12 ini nggak terima mungkin ya. Iya, karena udah niat jahat. Karena sudah niat jahat. Ya sama kayak kita lah, kalau misalkan kita di rumah kan tiba-tiba ada orang pakai topeng nggak jelas, tahu-tahu masuk pintu, maling maksudnya. Kayak ondel-ondel. Iya. Nah itu kan yang dilihat pasti parang. Iya kan, parang kan. Kan kalau orang baik masuk rumah salam gitu, yang dilihat ya makanan, disuguhin makanan. Iya sama lah, seperti itulah. Nah sama juga nih, kalau di Padang 12 itu sama juga kayak Wentira. Dia itu ciri-ciri orang Padang 12, makhluk Padang 12. Dia tuh nggak ada garis mulut, piltrum gitu kan. Ya piltrum lah. Iya. Gue juga baru nemu tadi. Nah, kayaknya itu masuk ciri-ciri orang makhluk-makhluk
Gaib kali ya. Makhluk-makhluk gaib deh, kayak gitu. Dia tidak punya garis mulut kayak gitu. Dan ada sebutan lain untuk orang-orang ini itu disebut orang limun. Timun yang buat ini Jeruk. lalapan. Timun. Oke, Timun. lanjut. Limun itu jeruk oren. Lemon. Iya. Apalagi? Lemon itu pelawak. Abdel dan lemon. Temon. Gue support nih. Terus. Lanjut. Limun atau bisa disebut dengan orang kebenaran. Oke, berarti Gue nggak ngerti juga sih ini sebenarnya. Mungkin aja kalau orang kebenaran tuh dia benar mulu, nggak pernah salah, nggak pernah buat salah. Enggak, itu ya namanya makhluk kan tidak lepas dari kesalahan ya. Kalau menurut gue ini orang kebenaran itu kayak kan tadi yang gue sebut ya. Kalau kita mau berinteraksi atau paling tidak melihat Padang 12, itu kita harus punya hati yang bersih. Gitu. Jadi kenapa disebut orang kebenaran? Untuk berinteraksi dengan mereka secara normal atau secara baik-baik saja, itu kita harus punya sisi yang baik dalam diri kita. Gitu. Bagus kan nyambungnya? Bisa jadi mantap. Nah, tapi nggak tahu sih ada beberapa artikel yang menyebutkan kalau orang-orang limun ini tuh keturunan dari malaikat Harut dan Marut. Jadi sebenarnya sih ini pro dan kontra ya, maksudnya masih diperdebatkan. Cuma memang ada beberapa artikel yang menyebutkan hal itu gitu. Jadi malaikat Harut dan Marut itu malaikat yang diturunkan oleh Allah saat zaman dulu gitu untuk mengajarkan sihir kepada manusia gitu. Nah, asal muasal sihir itu dari malaikat Harut dan Marut gitu. Ya disebutnya kalau kita tuh malaikat jatuh. Karena dijatuhin ke bumi. Gitu. Enggak, karena dia menyimpang. Gitu. Karena nanti mungkin kita akan bahas lebih kisah-kisah nabi. Bukan malaikat. Oh, oke, malaikat. Iya, kisah-kisah malaikat. Ya, malaikat. Iya. Tampol lo. Gue pengen nggak ngomong gitu, cuma lo. Kayak gue emosi mulu ya. Maaf ya. Aduh, sakit kepala gue anjir. Aduh, kolesterol gue naik nih episode ini. Gue boleh change team, take time boy. Nggak ada gitu. Nah, nanti mungkin kita bakal bahas satu episode full bahas tentang kisah malaikat Harut dan Marut kali ya. Karena itu menarik juga loh. Jadi asal muasal sihir tuh dari malaikat Harut dan Marut gitu. Dan setelah keturunannya itu, nih menurut yang artikel yang gue baca ya di Padang 12 ini, akhirnya setelah ribuan tahun mereka akhirnya mendirikan kota di situ. Ya kota atau negara sih sebenarnya sih. Iya, di situ. Mantap juga kalau misalkan bisa ngebangun kota ya. Ya bisa dong. Nanti di ending kita bahas. Iya, oke, mantap. Oke, yang ketiga ada kota Palu. Oh, ini tahu nih. Ada apa? Surya Palu. Mungkin asalnya dari sana juga. Bisa jadi. Tapi pernah nggak dengar kata suku Palu? Pernah dengar. Ya segelintir aja, sedikit-sedikit pernah dengar suku Paloh. Gitu. Nah, suku Paloh ini katanya nih merupakan suku gaib yang ada di Indonesia. Nah iya dong, ini kan kita bahas, membahas yang gaib. Iya benar juga sih. Dan mereka disebut-sebut mendiami hutan di Desa Paloh, makanya disebut suku Paloh. Desa Paloh di mana tuh? Di Kalimantan Barat, pertengahan Kalimantan Barat sama Malaysia. Oh, oke, I see. Jadi di situ ada hutan, nah itu hutan itu perbatasan Kalimantan Barat dan Malaysia. Oh, berarti Desa Paloh itu pada dasarnya memang ada di dunia ada, gitu ya? Desanya ada, cuman sukunya itu yang gaib. Nah, perbatasan ini yaitu merupakan hutan yang sangat lebat dan menyimpan sebuah tempat keramat yang katanya cuman bisa dilihat sama orang-orang indigo. Indigo lagi. Lagi indigo. Oke, nggak usah. Nah, Paloh sendiri ini merupakan salah satu nama kecamatan nih
yang terletak dari Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Nah, meskipun keberadaan si suku Paloh ini masih misterius, tapi menurut cerita legenda, suku Paloh ini hidup di kota modern di dalam hutan Sambas itu. Oh, lagi-lagi modern. Lagi-lagi modern. Nggak usah salah gue, ngapa gue keluarin ya? Oke. Dan di kota itu mereka mempunyai kehidupan yang maju, kehidupan sangat modern, ngelebihin kehidupan manusia di Indonesia lagi. Kehidupan kita pada umumnya. Lebih sukses hidupnya mereka daripada kita. Nggak ada pikiran takut makan, nggak ada. Takut makan, takut nggak bisa makan, nggak ada. Ibaratnya kaya semua. Kaya semua. Nggak ada yang miskin. Nggak ada yang miskin lagi. Nggak ada ini kan, boneka mampang. Nggak ada boneka mampang. Ya kan nggak ada. Silver nggak ada. Manusia silver nggak ada. Iya, gue bayang aja gitu. Nggak ada manusia silver. Ada boneka mampang. Terus gue kasih foto boneka mampang. Oke, lanjut. Nah, sosok mereka ini digambarkan berwujud seperti manusia pada umumnya. Tapi lagi-lagi nggak punya ini. Nggak punya ini. Wah. Kenapa ya? Selalu nggak punya ini. Emang itu kali emang. Ya ciri khas mereka ciri khas mungkin. Mereka. Yang nggak usah ditanyain kenapa gitu. Ya enggak, bingung kalau aja. ada yang jawab bingung loh. Ya, iya juga sih. Ya. Oke, lanjut. Nah, nama suku Paloh ini mencuat dan ramai diperbincangkan setelah salah satu pesawat TNI Angkatan Udara hilang nih pada tahun 1970-an di daerah desa Paloh tersebut. Iya. Nah, katanya ada nih salah satu ahli spiritual bilang kalau pesawat mereka itu diselamatkan oleh suku Paloh. Dan para penumpangnya itu dibawa nih ke kota modern itu. Jadi disuruh netep dah tinggal di situ. Ya karena mungkin kan mereka udah terbuai sama gemerlapnya kota Paloh. Tapi kalau misalkan jatuh itu kan biasanya kan bisa ditemuin ya, namanya hutan kayak gitu kan. Ini benar-benar nggak bisa ditemuin. Nggak ada jejaknya? Nggak ada. Sinyalnya hilang, bangkai pesawatnya hilang, manusia-manusianya hilang. Bingung kan? Nah, legenda suku Paloh ini emang belum ada buktinya sih secara ilmiah itu benar atau enggak. Tapi ada juga yang percaya nih warga setempat kalau orang-orang yang sempat hilang nih, warga desa mereka yang sempat hilang, itu dikarenakan diajak atau diculik oleh suku Paloh nih. Kenapa ya? Mungkin karena kekurangan penduduk kali. Bisa jadi. Namanya kan masih suku, masih kecil, jadi nambahin itu. Iya benar. Jadi narik-narikin manusia-manusia yang ada gitu ya. Entah bisa jadi warga mereka atau jadi pasukan mereka. Bisa jadi. Bisa jadi. Dan udah nih, segitu aja tentang Kota Paloh. Nah, ada itu lagi. Kota Paloh itu di Kalimantan. Kalimantan. Masih di Kalimantan nih. Banyak di Kalimantan ya? Kalimantan banyak karena suku kita pun di Kalimantan, suku Dayak sendiri itu tuh masih misterius gitu. Jadi bahkan ya suku kita aja misterius, apalagi kota-kota gaibnya atau suku-suku gaibnya udah pasti lebih misterius. Dan ini di Kalimantan dan sedang lagi viral-viralnya. Apa tuh? Kota apa? Tahu aku. Ada Kota Pelajar. Sarjana. Iya. Enggak, Saranjana. Kota Saranjana. Jadi ini kan banyak ya viral di TikTok, di di YouTube, gitu, di Instagram lagi bener-bener lagi ngebahas banget nih Kota Saranjana. Mungkin kita lagi-lagi akan buat satu episode full tentang Kota Saranjana atau cari narasumbernya langsung. Bisa jadi. Iya. Jadi Kota Saranjana ini juga dikenal sebagai kota gaib juga ya, sama-sama kota gaib juga. Terus juga punya peradaban yang gila sih, yang lebih jauh mungkin. Karena lagi viral ya, ini peradaban yang mungkin tidak segemerlap Wentira. Kalau Wentira kan emas, bangunan dari emas. Tapi ini mereka tuh modern. Oh, lebih modern. Modern. Jadi mungkin mereka ada mobil-mobil terbang di. Oh iya, bisa jadi yang kayak di film-film. Iya bener. Jadi mungkin ada Doraemon beneran di sono. Ya kali ada kantong Doraemonnya. Ya mungkin karena saking modernnya gitu. Saking modernnya gitu kan. Jadi ada
teknologi-teknologi yang mungkin di luar nalar manusia kita Iya, pada benar. umumnya gitu loh. Dan memang ada beberapa versi tentang lokasi Saranjana ini gitu. Yang pertama tuh konon, jangan dibalik, konon katanya Iya. kota Saranjana ini terletak di Kota Baru, Kalimantan Selatan, Kalsel. Oke. Itu yang pertama. Dan ada juga yang menyebutkan, ini versi keduanya, kalau Kota Saranjana ini berada di Teluk Tamiang atau Teluk apa sebutannya, Pulau Laut di Kalimantan Selatan, tetap di Kalimantan Selatan. Intinya dia ada di Kalimantan Selatan gitu. Jadi dari dua versi itu dia sama-sama di Kalimantan Selatan itu. Ya mungkin dua versi ini sebenarnya ya tidak ada yang salah. Karena kita tidak tahu seluas apa Kota Saranjana kan gitu. Jadi yang satu ngelihatnya dari tadi Kota Baru, yang satu dari Teluk Tamiang gitu. Jadi mungkin memang sepanjang itulah Kota Saranjana sebenarnya gitu. Dan ada versi ketiga yang paling apa ya? Paling tenar lah, paling tenar gitu. Dia tuh ada di sebuah bukit kecil nih. Di desa namanya Desa Oka-Oka. Masih di Kalimantan Selatan. Balik lagi gue bilang, mungkin Kota Saranjana itu seluas itu gitu. Nggak usah diituin. Nah, ini menurut beberapa literasi dan beberapa sumber ya. Jadi penamaan kota Saranjana ini, penamaan Saranjana ini itu tuh menurut cerita legenda dari penciptaan atau pembentukan Gunung Sebatung namanya di Kalimantan. Jadi dahulu tuh Pulau Laut itu kan dikuasai sama Kerajaan Halimun namanya. Nah, dipimpin raja namanya Raja Pakurindang. Ada jadi menurut salah satu sejarawan Universitas Lambung Makurat atau ULM itu bernama Mansur. Nah, dalam jurnalnya berjudul Saranjana and Historical Record, The City Invisible in Pulau Laut, South Kalimantan, Mansur menceritakan kisah legenda masyarakat terkait penciptaan Gunung Sebatung ini. Oh, ceritanya gitu. nih. Nah, jadi dikisahkan, gue storytelling, dikisahkan bahwa Raja Pakurindang ini memiliki dua anak yang sering bertengkar nih. Mereka bernama Sambu Ranjana sama Sambu Batung. Ada dua nih, Sambu Ranjana dan Sambu Batung. Nah, sang raja pun dia pengen menyudahi pertikaian. Ceritanya kayak gitu. Melerai lah. Pengen udah nggak usah berantem gitu. Dengan membagi wilayah kekuasaan. Jadi dikasih masing-masing tuh wilayah kekuasaan untuk biar adil lah ibaratnya gitu kan. Nah, Sambu Batung akhirnya menguasai alam manusia. Gitu. Mungkin dia buat kerajaan ya. Ya, yang kemudian menjelma menjadi Gunung Sebatung itu. Nah, sementara ini Sambu Ranjana ini itu mengambil jalan lain. Dia tidak ingin ikut bersama saudaranya sehingga kemudian membangun kota Saranjana di alam gaib. Jadi yang satu manusia bikin kerajaan di alam manusia, yang satu alam gaib gitu. Nah, nama Sambu Ranjana inilah yang digunakan menjadi kota Saranjana. Saranjana, Sambu Ranjana singkatannya gitu. Dan dipercaya bahwa kota Saranjana ini merupakan kota canggih, kota megah, kota modern yang tidak terlihat. Sampai sekarang gitu. Sampai sekarang. Dan yang tinggal di dalam Saranjana itu tuh orang-orangnya tuh bisa dibilang intelek kali ya. Orang-orang intelek. Jadi orang-orang pintar ya. Orang-orang pintar di situ, orang-orang pintar, orang-orang yang ya gimana nggak pintar kalau mereka menemukan teknologi-teknologi yang melebihi peradaban manusia saat ini. Gitu. Gue nggak bisa masuk maksudnya. Itu dia. Baru gue mau bilang. Iya. Lu nggak bisa masuk nih ke situ nih. Karena Pentiumnya kurang, Pak. Iya benar. Pentiumnya kurang. Iya. Nah, tapi ada nih kisah yang sebenarnya menggemparkan warga kota lah saat itu di tahun 1980. Nah, jadi saat itu pemerintah Kota Baru dikagetkan dengan kedatangan alat berat. Kalau tadi kan mobil, kalau ini alat berat yang udah dibayar lunas, coy.
Nah, itu dikirim dari Jakarta. Oh, dari Jakarta Dari lagi. Jakarta lagi. Karena Oke. ya kalau perusahaan-perusahaan kayak gitu kayaknya distributor-distributornya dari Jakarta Iya rata-rata. sih, benar. Nah, akhirnya dikirimlah ke sana sampai ke Kota Baru nih. Nah, kurirnya tuh dapat pesan itu dari Kota Saranjana gitu. Oh. Iya, karena Kota Saranjana itu tidak terdaftar secara administratif di daerah tersebut. Jadi tidak terdaftar secara administratif di negara gitu. Oh, gitu. Oh. Iya, entah orang ya mungkin agak ini juga kali ya, agak bingung juga ya. Lah, iya. Kayak misalkan tiba-tiba dapat pesanan atau email gitu, Nah. tolong kirim ke Saranjana gitu. Setelah dicari Saranjana, ya nggak ada kota administratif administratif daerahnya gitu. Nah, tapi bukan cuma truk doang, bukan cuma traktor, bukan cuma itu, tapi tetap ada mobil-mobil gitu. Oh, mobil ada juga. Mobil ada juga. Mungkin traktor itu untuk Pembangunan kali. Pembangunan di sana. Kurang itu apa namanya mesinnya dia ngirim lagi gitu. Iya, tapi itu tahun 1980. Nah, berarti emang udah makmur. Udah dari dulu. Mereka ya siapa tahu tuh traktornya buat pajangan kan. Bisa jadi di bisa rumah. Jadi nggak buat itu. Jadi orang-orang ya kan kayak di Dubai sono mobil-mobil buat pajangan mobil-mobil mewah. Iya benar. Ya apalagi ini kayak yang iseng-iseng ya. Yang iseng gitu. Aduh. Traktor yuk gitu. Iya, dia lagi lihat-lihat online gitu kan. Ih, ini nih ada barang-barang mistis kata dia. Barang-barang peradaban kuno. Oh iya benar, kan. iya benar. Ada peradaban kuno nih. Akhirnya dipesan sama dia. Itulah traktor. Jadi itu ibaratnya barang langka lah. Berarti kita jadul ya. Iya. Sedih amat ya. Nah, itu dia Kota Saranjana gitu. Sebenarnya masih banyak sumber-sumber artikel-artikel yang menceritakan tentang Saranjana, terutama ya namanya lagi viral ya. Akhirnya dicari tahu, diulik lah sebegitu dalam. Bahkan ada fotonya, ada foto salah satu perempuan yang dia lagi foto tanpa sengaja, itu di belakang ada semacam kayak bayangan gedung-gedung gitu. Iya, tinggi-tinggi ya? Yang diduga itu Kota Saranjana gitu. Ya memang banyak sih sebenarnya kesaksian-kesaksian yang dialami sama kita manusia-manusia di masyarakat pada umumnya nih, terutama di daerah-daerah yang bersinggungan dengan kota gaib tersebut. Gitu. Ya mungkin banyak kali ya, bukan cuma itu doang kali ya. Banyak sebenarnya mah, cuman kalau misalnya kita bahas panjang. Wah, tapi seru. Seru, tapi kita bakalan bahas paling salah satu aja nanti, entah Kota Saranjana, entah Kota Wintiran, entah Kota Padang 12. Oh iya, kita cari narasumbernya. Kita cari narasumber. Ini buat para sahabat rumput, kalau nemu narasumber nih, kalau ketemu narasumber yang bisa kita interview, mungkin bisa ya, tolong ya, kirim aja ke email. Kirim linknya di bawah ini. Nah, kirim ke email dong, kirim ke email dong, atau DM ke Instagram. Oh ada berarti di caption nih di bawah, paling bawah banget. Ada di bawah. Atau kirim ke Instagram nanti ya, nih ada di sini Instagramnya nih. Tapi gue mau bahas ini, kesaksian-kesaksian yang sebenarnya bener-bener ini menghebohkan gitu. Kayak salah satunya lu tau gak sih yang Ari Lasso? Tahu. Iya kan, Ari Lasso dia dulu kan ada beberapa banyak lah podcast yang akhirnya mewawancarai dia tentang pengalamannya dia manggung gitu kan, manggung yang penontonnya dalam tanda kutip itu kemungkinan bukan manusia gitu. Kayak ya termasuk dia di Kalimantan juga ya, karena dari tadi kita nyebutin di antara 4 3 ya di Kalimantan. Entah tapi di mana ya, tapi mungkin di antara tiga kota itu lah ya. Nah, jadi memang yang dia lagi manggung kan, tahu kan ceritanya? Tahu. Dia lagi manggung, terus banyak orang, ada belasan ribu lah, ada belasan ribu orang gitu, terus habis udah selesai nih, ya kan kalau menurut ceritanya ya, karena gue lihat YouTube-nya juga, jadi cuma ada satu pintu keluar kecil tuh. Nah, jadi dia baru meleng sedikit nih, ibaratnya lagi ngapain, dan dia mau siap-siap untuk ke hotel. Nah, tiba-tiba udah nggak ada gitu. Orangnya udah nggak ada. Penontonnya udah nggak ada, udah sepi gitu. Sekian banyak berapa ratus ribu, berapa ribu orang itu nggak ada. Nggak ada, jadi kosong gitu, sepi. Karena memang sebelumnya dia udah diwanti-wanti sebenarnya sama promotor. Oke. Jadi dibilangnya jangan heran nanti kalau pas manggung tuh rame banget, tapi selesai manggung sepi. itu
sepi dalam waktu singkat gitu loh. Ya intinya kayak gitulah. Tapi pas lagi konser mereka kayak manusia biasa yang nyanyi-nyanyi gitu, yang joget-joget. Iya, nyanyi biasa gitu. Oh, nggak yang cuma diem aja gitu, enggak? Enggak dong. Oh. Euforianya. Kayak tetap dikasih mic juga, kan nyanyi juga. Gitu. Ya mungkin itu kan hiburan mereka ya. Iya, Karena bisa jadi sih. ya entah hiburan mereka di sana, mereka ada artis juga mungkin kan. Iya. Cuma ya namanya kita fans kan, siapa tahu fans juga sama artis-artis dunia kita gitu. Terus Tapi mereka ada juga pasti artis kan. bisa jadi sih. Bisa jadi penyanyi. Tapi kalau misalkan ada artis, kenapa ngundang Ari Lasso? Iya kan fans mungkin kan. Ya kita juga ngapain ngundang Siti Nurhalizah, orang di Indonesia banyak. Hendak dirasa sayang. Nah ini baru masuk nih. Dari tadi lu delay, baru ini masuk nih. Iya, bareng lagi ya. Oke. Nah, segitu aja tentang Gitu. Kota Saranjana. Tapi tadi gue sempat searching, boleh nggak sih gue share? Ada ini khusus di Kota Wentira dan ini sempat viral di zamannya. Gitu. Jadi ada gadis, tapi ini kisah nyata ya. Gak ada gadis, namanya tuh di sini Linpita Puspita. Kalau di sini disebutinnya, gitu. Ini dia tuh berusia 22 tahun dan merupakan gadis asal Sigera, Kecamatan Sigi, Sulawesi Tengah. Nah, menurut penuturan keluarga si gadis ini, si Lin ini, dia tuh pergi menuju Wintira pada 14 Desember 2015. Okay. Kenapa si keluarganya ini bilang, tahu dia pergi ke Wentira? Jadi Lin ini itu cerita sama keluarganya bahwa dia menikah sama pria yang memiliki pangkat setara jenderal kalau di sini. Oh, iya. Di Wentira tuh? Iya. Bernama Muhammad Sakti Dirgantara. Wih. Nama nama jenderal di sono, Muhammad Sakti Dirgantara. Dan ini kata si suaminya ini, itu dia memerintahkan anak buahnya untuk selalu melindungi si gadis ini. Jadi gitu, termasuk ketika dia pulang ke dunia manusia. Diikutin tetap? Iya, tetap diikutin. Cuma kan kasat mata ya. Sampai akhirnya setelah dikawal kemanapun, mungkin akhirnya kesetiaan seorang istri terhadap suami, meskipun itu bukan dari dunianya gitu ya. Akhirnya si Lin ini, gadis ini, pamit kan pergi ke Wentira dan tidak pernah ditemukan sampai sekarang kayak gitu. Oh, jadi dia menetap udah di sana. Menetap di sana. Ya mungkin karena kesetiaan terhadap suaminya juga kali ya. Ya, karena tadi kan kita sempat bahas kalau di sana tuh jin muslim kan ya. Dan mungkin si Lin ini sudah menjadi bagian dari mereka gitu. Karena kan udah nikah sama mereka. Iya udah nikah. Ya apapun ini ya, apapun pro dan kontranya ya gitu, kita mengesampingkan hal itu. Ya tapi keren sih. Keren sih sampai harus ikut ke dalam sana untuk bukan mematuhi ya. Ada tugas sebagai istri. Tugas dia sebagai istri. Keren. Masak juga di sana. Masak lah. Ada pembantu ya. Ngapain masak? Kan kayak semua. Nggak ada pembantu, semua tuh self service loh. Iya benar. Nggak ada supir. Nggak ada pembantu, nggak ada. Kang cilok, nggak ada di sana. Nggak ada di sana. Nggak ada ya. Bingung juga saya. Iya kan? Kalau kaya semua juga bingung juga. Nah, kan yang jualan siapa? Iya. Nah, makanya mereka beli barang-barangnya di Jakarta. Benar nggak? Karena buat ini koleksi. Karena mereka di sana nggak ada yang jualan. Ada. Mungkin harga traktor di sana mata uangnya udah lebih tinggi kali ya. Tapi katanya nih kalau di Saranjana itu dia cara pembeliannya itu pakai kunyit. Oh, nggak pakai uang, nggak pakai emas atau apalah barang-barang, tapi pakai kunyit jual belinya. Itu ada, gue pernah tahu sih. Jadi sebenarnya entah itu di Saranjana atau bukan ya. Tapi pernah tahu. Jadi kunyit itu melambangkan emas gitu. Oh, gitu. Iya, jadi gitu. Jadi kunyit itu dibarter dengan emas gitu. Artinya, jadi kunyit itu kan kuning ya. Itu tuh kayak emas. Menggambarkan emas gitu loh. Jadi kayak semacam barter ke dunia mereka. Karena
yang pernah gue tahu itu emas di dunia mereka tuh nggak berlaku. Oh gitu. Barang nggak dipakai. Kita bawa kunyit aja ke sana ya. Iya, jadi mungkin emas itu udah ya elah ceceran kali Iya, gitu. benar. Makanya banyak orang-orang kita tuh yang penganut bukan penganut ya, pencari-pencari ilmu gitu, mereka banyak yang ingin masuk ke sana untuk memperkaya diri mereka gitu. Tapi pada intinya kota-kota gaib ini tuh juga sama seperti kita. Iya kan? Jadi mereka juga beraktivitas sama kita. Jadi sebenarnya jangan heran kalau misalkan kita berinteraksi dengan mereka gitu, karena memang dunia kita tuh bersinggungan gitu loh. Jogres. Nggak tahu kan lu Jogres? Gabung. Samping-sampingan. Nggak sampingan, beda samping-sampingan dengan bersinggungan. Kalau sampingan, kalau ada lingkaran apa namanya? Setan. Bukan. Ya bener sih, lingkaran setan. Iya kan, ya, setan dia kan. Mereka tuh jin setan. Iya bener sih. Jadi lu tau nggak yang kayak lingkaran yang dia lingkaran yang dia saatnya ini loh. Jadi antara satu lingkaran dengan satu lingkaran terus dia ketemu gitu kan. Nah itu tuh bersinggungan. Kalau nempel berarti kan kita tetanggaan. Kalau ini itu dalam satu lingkaran yang sama gitu. Jadi kita tuh kayak tumpukan sama mereka. Lingkaran yang beda tapi menyatu. Iya, makanya dibilang tuh bersinggungan dengan mereka. Oke. Ya makanya tadi kan gue bilang ya, kayak tadi gue di jalan, yang di awal tadi sempat gue cerita, ya siapa tahu di sebelah gue gitu, atau lagi di dunia yang berbeda itu dia lagi ngaso juga. Oh iya bener, dia lagi capek ngeliatin orang-orang lalu lalang, macet gak kelar-kelar. Gue nih kayak mulu gitu kata dia Bu ya. Iya benar sih. Iya kan, kalau mereka kan gitu sih. Tapi gue kepikiran ya, di sono ada, kalau di sini ormas, di sono orset kali ya. Orjin. Iya kan? Orjin apaan? Organisasi jin. Kan sini organisasi masyarakat iya, kan. bener-bener. Iya kan? Di sana ada orjin. Jadi orang kalau ada yang nikahan terus ada yang markir-markirin. Aduh, gue mau nyebut lagi. Aduh, gue mau nyebut tapi nggak boleh. Aduh, takut. Kita tutup aja ya daripada Tapi nih, ada lagi. Ada. Ini yang paling buat gue kepikiran sih. Apaan? Kan balik lagi ya, mereka yang kita lakukan sama juga dengan mereka lakukan. Mereka kan kaya, terus otomatis mereka terstruktur kan. Terus dengan ya pasti ada pemerintahannya gitu. Nah pas mereka lagi rapat gitu, serem. Iya kalau lagi rapat mereka tidur juga nggak ya? Sama. Oke, gua ucap tego. Gue baru ngomong. Ntar mikir dimatiin. Aduh. Panjang. Jangan lupa di komen, di like, dan di subscribe ya guys. Oke. Cukup sekian dan terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.